Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan surat Al-Baqarah ayat 3 itu seperti apa Pak? Itu ayatnya bunyinya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang ayat di atasnya adalah dalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi hudalil muttaqin. Jadi lalu kriterianya menjadi petunjuknya orang-orang yang muttaqin. Lalu apa kriterianya? Orang-orang yang muttaqin itu adalah alladzina yu'minun, yang yakin, beriman bil ghaibi, dengan sesuatu yang gaib. Nah, gaib itu macam-macam kriterianya. Neraka, surga, gaib. Malaikat, gaib. Jin, gaib. Tetapi sebagian aulia, para wali, bisa berhubungan atau melihat, diberi karunia oleh Allah kekeramatan, bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bahkan setan. Apa mungkin? Mungkin dalam bentuk tertentu. Rasulullah pernah menunjukkan Sayyidina Abu Hurairah. Jadi suatu saat ketika dia menjaga Baitul Mal, diberi ijazah oleh iblis yang kebetulan dia menyaru sebagai manusia mencuri harta di Baitul Mal, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Jadi bisa. Nah, bil ghaibi wa yuqimuna sholah, dan yang menjalankan sholat. Nah, sholat ini tidak hanya sekedar 5 waktu itu. Yang namanya sholat itu bisa dimarjekkan kepada surat yang lain. Apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqudu 'ala du'ail. Fawailul lil musallin. Maka orang yang sholat yang cuma jengking tetapi tidak peduli kepada lingkungannya. Ada penyakit corona malah melakukan penimbunan, ada penyakit corona malah melakukan penjualan masker yang banyak. Kemudian tidak ada, karena beda agama kemudian orang yang sakit corona dibiarkan. Ya, itu sesungguhnya bukan orang-orang yang baik yang melakukan sholat. Karena sholat itu, begitu sholat itu, maka seseorang akan hilang fasad wal mungkarnya ini. Tanha anil faksa wal mungkar. Kalau tidak, maka sesungguhnya dia tidak sholat, dan itu termasuk orang yang lalai kepada sholatnya. Wa mimma sholat wa yu'minuna wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ujian bagi orang-orang yang beriman adalah ketika dia punya sesuatu, bukan berbagi kepada sesamanya. Ketika dia punya beras, punya supermie, punya indomie, malah timbul. Atau malah berbondong-bondong menciptakan kepanikan, memborong, seperti di Amerika, seperti di negara-negara lain, seperti di Belanda, kemudian memborong mall-mall, supermarket kosong semuanya. Karena apa? Orang berebut memborong bahan makanan, tidak mempedulikan saudaranya yang lain. Nah, ini di sini lebih lanjut dari itu malah. Punya harta, punya benda, punya apa-apa justru ditasarufkan kepada saudaranya. Karena sesungguhnya manusia dipilih oleh Allah sebagai pemimpin itu menjadi khalifahnya, menjadi wakilnya. Maka dia tidak hanya sekedar memiliki jiwa kemanusiaan, memiliki jiwa yang lembut, tetapi juga memiliki jiwa kasih sayang, memiliki jiwa ar-razaq. Kalau dia memiliki rezeki, maka saudaranya diberikan rezeki. Ini tafsir dari alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka ketika ada orang kaya, orang mengaku muslim, kata batu edo ngapal sholatnya, kemudian
poloknya dong ngapal karena sering zikir, tetapi dia tidak peduli kepada sesamanya, maka sesungguhnya dia tidak dianggap orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apalagi negeri ini sedang memanggil. Maka saudaraku, di bulan Ramadan, bukalah pintu hati, jadilah pelaku-pelaku roh Rabbani Ar-Rahman Ar-Rahim alladzina yunfikuna bisyara wa dara wal kadhimina al-ghaidha wa alfina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.